Baik, pembahasan pertama mengenai pengertian pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Nah, jadi pidato ini merupakan sebuah ungkapan pikiran atau gagasan yang berisi informasi yang disampaikan kepada audiens. Baik, selanjutnya ada beberapa tujuan dalam berpidato. Yang pertama informatif, yaitu memberikan informasi. Di sini tentunya pembicara akan memberikan informasi kepada audiens yang belum tentu banyak audiens mengetahui informasi tersebut. Kemudian yang kedua argumentatif, meyakinkan pendengar. Nah, pembicara juga di sini berusaha untuk meyakinkan pendengar terhadap informasi yang disampaikannya. Lalu yang ketiga rekreatif, yaitu bersifat menghibur. Nah, pembicara dalam menyampaikan informasinya tidak harus selalu serius, tetapi ia juga bisa menyisipkan kata-kata humor yang dapat menghibur untuk mencairkan suasana kepada audiens. Lalu yang keempat ada persuasif, yaitu memberikan pengaruh. Di sini pembicara juga harus memberikan pengaruh kepada audiens untuk bisa melakukan apa saja yang disampaikan oleh pembicara. Jadi audiens pun ingin mengikuti langkah-langkah atau cara yang disampaikan oleh pembicara. Nah, itu merupakan tujuan dalam berpidato. Kemudian ada jenis-jenis pidato. Jenis pidato yang pertama yaitu pidato informatif. Nah, pidato informatif adalah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik agar publik menjadi tahu akan sesuatu. Suatu informasi dapat diyakinkan dengan fakta sebagai alat konkret dalam penyajiannya. Nah, biasanya dalam pidato informatif ini disampaikan secara jelas dan tidak bertele-tele agar audiens itu memahami apa yang disampaikan. Karena pidato informatif ini ya disampaikan untuk memberikan informasi langsung secara jelas begitu dan disertai dengan fakta. Contoh pidato informatif ini bisa dilihat dari situasi ketika perkuliahan, ceramah, lalu pidato kenegaraan dan lain sebagainya. Baik, jenis pidato yang kedua yaitu pidato persuasif. Nah, pidato persuasif ini adalah pidato yang menghendaki reaksi penyimak atau audiens untuk melakukan atau meninggalkan perilaku, sikap, atau keyakinan tertentu sesuai dengan harapan pembicara. Nah, tujuan dari pidato persuasif ini diharapkan dapat membentuk tanggapan, mengunggah tanggapan dari audiens terhadap informasi yang disampaikan oleh si pembicara. Dapat memperkuat tanggapan sehingga audiens itu bisa menjaga, memelihara, memperkuat hal-hal yang dibicarakan atau yang sedang berjalan begitu, dapat mengubah perilaku apa yang disampaikan oleh si pembicara. Contoh pidato persuasif ini misalnya mengenai menjaga lingkungan sekitar. Nah, tentunya si pembicara ini berusaha untuk mempengaruhi audiens agar bisa mereka tergerak melakukan cara-cara atau hal-hal yang bisa menjaga lingkungan agar tetap asri gitu, tidak terlihat sampah berserakan gitu. Jadi mereka berusaha untuk mengikuti langkah-langkah yang disampaikan oleh si pembicara. Dan pembicara pun terus berusaha untuk bisa mempengaruhi audiens. Baik, jenis pidato yang ketiga yaitu pidato rekreatif. Pidato rekreatif adalah suatu jenis pidato yang umumnya bersifat ringan, tidak mempunyai tujuan tertentu seperti pidato informatif dan persuasif.
Nah, pidato rekreatif ini tidak harus selalu lucu, karena pidato rekreatif ini bertujuan untuk melepaskan ketegangan pada audiens, lalu mencairkan suasana. Kemudian pada pidato rekreatif ini berisikan cerita humor begitu ya, yang berdasarkan pada pengalaman pribadi atau yang lain. Lalu gembirakan diri Anda terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum menyampaikan pidato rekreatif ini, tentunya pribadi sendiri harus merasa senang atau gembira gitu, karena tidak mungkin ketika suasana hati kita sedang tidak senang begitu ya, maka yang disampaikan pun tidak akan sesuai, karena pidato rekreatif ini bersifat hiburan gitu, yang bisa mencairkan suasana kepada audiens. Kemudian hindari rangkaian gagasan yang sulit. Jadi pada pidato rekreatif ini gunakan kalimat yang ringan, tidak perlu logis dan tidak perlu harus panjang lebar begitu ya. Kemudian gunakan gaya bercerita atau naratif. Nah, ini pada pidato rekreatif ini diusahakan dari hasil pengalaman yang memiliki cerita humor begitu. Lalu berbicaralah singkat. Nah, tentunya tidak usah panjang lebar begitu, karena pidato rekreatif ini pidato yang ringan, yang bersifat humor gitu ya, yang bertujuan untuk menghibur audiens agar audiens itu tidak merasa tegang begitu, bisa mencairkan suasana begitu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam persiapan pidato. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum menyampaikan pidato. Nah, persiapan dalam menyampaikan pidato, yang pertama memilih topik yang baik. Memilih topik yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman kita, kemudian tempat yang pernah kita kunjungi, lalu narasumber yang pernah kita wawancara, kemudian pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu merumuskan judul. Judul ini harus singkat, kemudian dapat menarik perhatian audiens untuk rasa ingin tahu mereka terhadap informasi yang ada nantinya. Lalu menentukan tujuan. Nah, tentunya dalam menyampaikan pidato harus memiliki tujuan, yaitu informatif, memberikan informasi, persuasif, mempengaruhi audiens, dan rekreatif, menghibur. Lalu mengembangkan bahasan. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan topik, merumuskan judul, dan menentukan tujuan, lalu kita harus mengembangkan bahasan, yaitu mengembangkan bahasan informasi apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Ini bisa dihasilkan dari pendapat ahli, lalu berbagai sumber dan fakta lainnya. Mari kita simak bersama cuplikan pidato berikut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang merupakan ancaman yang sangat serius, melumpuhkan energi positif bangsa, mengancam masa depan anak-anak kita, serta merusak masa depan bangsa. Seluruh komponen bangsa harus bergerak, melindungi generasi bangsa, anak-anak kita dari jaringan sindikat pengedar narkoba, memberikan edukasi atas dampak kesehatan dan implikasi hukum, dan melakukan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Setelah paham secara pribadi, dekat dengan Allah kita, siap untuk belanja, baru kemudian kemantapan ini dikembangkan lagi dengan mendapatkan lingkungan-lingkungan yang baik. Jadi kalau seorang sudah merasa baik, pertahankan kebaikan ini dengan mencari lingkungan yang baik. Cari teman yang baik, cari tempat-tempat yang baik,
Sebab tidak sedikit orang baik secara pribadi ketika menemukan lingkungan tidak baik, jadi keluar dari kebaikan itu. Dan bahkan tidak sedikit yang bermaksiat tingkat tinggi itu. Assalamualaikum. Sebelumnya selamat malam, terutama buat kamu-kamu semua yang jarang diucapin selamat malam. Nama saya Wira dari Purwokerto dan saya ini orangnya nggak konsisten terutama tentang hobi. Dari kecil saya suka banget main layangan, tapi gedenya ganti. Karena akhirnya aku tahu sakitnya ditarik ulur. Terus aku ganti lagi hobi setelah layangan aku mancing, tapi akhirnya aku males. Karena akhirnya aku tahu lelahnya menunggu. Kemudian aku ganti lagi, sekarang musim hujan pas banget. Hobiku adalah ngangkatin jemuran. Kenapa? Karena akhirnya aku tahu sakitnya digantungin. Hujan. Ada yang bilang, hujan itu 1% cairan dan 99% kenangan. Hujannya di luar rumah, pipi-pipinya yang basah. Demikian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.